Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Pada kesempatan kali ini saya Rahmat Saleh ingin menjelaskan materi tentang belajar. Di mana materi ini adalah tugas perkuliahan saya pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Langsung aja, belajar. Kalau kita mendengar kata belajar, mungkin yang ada di benak kita adalah menulis, membaca, mendengarkan guru, mendapatkan kemampuan, pengalaman dan lain sebagainya. Namun di sini ada beberapa pendapat dari para ahli tentang belajar. Yang pertama ada M. Sobri Sutikno ini menjelaskan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapat suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri atau dalam interaksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, perubahan adalah suatu yang dilakukan secara sadar atau sengaja dan bertujuan untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Yang kedua adalah Trusan Hakim. Menurut Trusan Hakim, definisi belajar adalah suatu proses perubahan di dalam kepribadian manusia yang ditujukan dalam bentuk peningkatan kualitas dan kuantitas tingkah laku seperti peningkatan kecakapan, pengetahuan sikap, kebiasaan, pemahaman, keterampilan, daya pikir, dan kemampuan lainnya. Dan yang ketiga ada Skinner. Skinner menjelaskan bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi atau perubahan tingkah laku yang berlaku secara progresif atau terus-menerus. Dan yang keempat ada Morgan. Morgan berpendapat bahwa belajar adalah suatu perubahan yang relatif dalam menetapkan tingkah laku sebagai akibat atau hasil dari pengalaman yang telah lalu. Dari beberapa pendapat ahli dapat kita simpulkan bahwa definisi belajar adalah suatu proses perubahan kepribadian seseorang di mana perubahan tersebut dalam bentuk peningkatan kualitas perilaku seperti peningkatan pengetahuan, keterampilan, daya pikir, pemahaman, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Selanjutnya, tujuan belajar. Tujuan belajar secara umum seperti yang telah disinggung pada pengertian belajar di atas, bahwa tujuan belajar adalah memperoleh meningkatkan tingkah laku manusia dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan berbagai kemampuan lainnya. Nah, menurut Sadirman, secara umum ada 3 tujuan belajar. Yang pertama adalah memperoleh pengetahuan. Memperoleh pengetahuan, jelas bahwa proses belajar adalah tujuannya adalah memperoleh pengetahuan yang belum pernah kita ketahui. Dan yang kedua adalah menanamkan konsep dan keterampilan. Contohnya gini, misal kita ingin memperoleh keterampilan sepak bola, kita ingin menendang dengan baik, bagaimana cara mencetak gol dan lain sebagainya. Tentunya kemampuan itu atau keterampilan itu tidak semata-mata kita peroleh dengan sendirinya. Tentunya kita melalui proses yang namanya proses belajar. Nah, itu tujuan dari belajar sebagai konsep, menanamkan konsep dan keterampilan. Dan yang ketiga adalah membentuk sikap. Membentuk sikap. Tujuan belajar adalah membentuk sikap. Maksudnya dengan kita belajar tentunya sikap kita, tingkah laku kita, sopan santun kita akan lebih baik gitu. Dari mana kita memperoleh tingkah laku agar kita ke arah yang lebih baik? Dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga, masyarakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis belajar. Jenis belajar ini ada belajar. Yang pertama adalah belajar rasional. Rasional itu adalah masuk akal. Jadi belajar rasional adalah belajar yang menggunakan kemampuan berpikir sesuai dengan akal sehat atau dengan logis menyelesaikan suatu masalah. Dan yang kedua adalah belajar abstrak. Belajar abstrak itu tidak nyata. Jadi belajar itu menggunakan cara berpikir abstrak untuk memecahkan suatu masalah yang tidak nyata.
Dan yang ketiga adalah belajar keterampilan. Belajar keterampilan menggunakan kemampuan gerak motorik dengan otot atau urat saraf untuk menguasai keterampilan jasmani tertentu. Dan yang keempat ada belajar sosial. Belajar sosial, maksud belajar sosial. Belajar sosial adalah belajar memahami masalah-masalah yang ada di lingkungan sekitar, misal di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Belajar kebiasaan. Nah, belajar kebiasaan adalah pembentukan kebiasaan. Di mana pembentukan kebiasaan ini tentunya ke arah yang lebih baik lagi. Yang keenam adalah belajar pemecahan masalah. Belajar pemecahan masalah ini lebih ke pola pikir kita, pola pikir yang lebih sistematis, pola pikir yang lebih teratur atau lebih teliti dalam memecahkan masalah, atau bisa juga menggunakan metode-metode yang bisa kita lakukan untuk memecahkan masalah itu. Dan yang ketujuh adalah belajar berapresiasi. Apresiasi itu menghargai. Jadi belajar untuk menghargai orang lain, belajar untuk menghargai karya-karya yang orang lain telah buat. Yang kedelapan adalah belajar pengetahuan. Nah, belajar pengetahuan ini yang sering kita lakukan di sekolah. Belajar pengetahuan yang mungkin belum kita ketahui dari siapa pelajaran itu, ya dari guru, dari teman, bisa dari keluarga, orang-orang sekitar, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Faktor-faktor itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor jasmania. Yang pertama faktor jasmania. Faktor jasmania ini contohnya gini, misal kondisi seseorang yang memang kurang sehat, atau mungkin dalam keadaan yang lagi tidak baik, itu faktor jasmania. Dan yang kedua adalah faktor psikologis gitu. Faktor psikologis ini ada banyak, misal yang pertama ada minat, ada bakat, ada perhatian, ada motivasi, ada inteligensi atau penelusuran, ada kematangan, kesiapan dan perasaan yang mungkin bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Yang ketiga adalah faktor kelemahan. Faktor kelemahan ini misalnya gini, ada seseorang yang mungkin dia lemah dalam menghitung gitu. Tentunya itu bakalan berpengaruh pada proses belajar pada mata kuliah matematika atau pada mata pelajaran matematik. Ini akan berpengaruh. Selain dari faktor internal, ada faktor eksternal juga. Faktor eksternal ini yang pertama ada faktor keluarga. Faktor keluarga, gimana sih cara keluarga ini mendidik siswanya, bagaimana sih suasana rumahnya, mungkin bakalan berpengaruh pada proses belajar. Nah, yang kedua yaitu ada faktor sekolah. Faktor sekolah ini meliputi bagaimana guru mendidik siswanya gitu, metode pengajarannya kayak apa, kurikulumnya kayak gimana, keadaan gedungnya kayak apa gitu. Karena gini, gedung sekolah yang berdekatan dengan pasar atau keramaian atau mungkin rel kereta gitu, tentunya hasilnya akan berbeda dengan sekolah yang jauh dari keramaian, kondisinya tenang gitu. Pasti hasil belajarnya itu akan berbeda. Yang ketiga adalah faktor masyarakat. Nah, faktor masyarakat ini yang bisa juga mempengaruhi hasil belajar siswa. Kayak apa sih masyarakatnya gitu. Terus bagaimana sih masyarakatnya, mayoritas baik atau maksudnya baik atau enggaknya masyarakatnya itu juga bisa mempengaruhi hasil belajar siswa. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.